Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Pak Haji. Jadi kita akan belajar fisika. Oke ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin kan tekanan pada zat itu masih sampai zat cair. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke gas, tekanan pada gas. Apa sih Pak manfaatnya kita belajar tekanan pada gas? Nah, jadi seperti ini, kalau misalkan kalian pernah ketempel ban atau memompa ban, itu ada alat ukur tekanan udara. Namanya adalah barometer. Oke, jadi tukang ban itu lebih mudah kalau punya barometer. Jadi dia akan tahu, oh tekanan di dalam ban ini terlalu sedikit atau terlalu banyak seperti itu. Karena kalau terlalu banyak nanti juga bisa meletus. Oke ya, itu salah satu contoh sederhananya. Oke, jadi kita akan memulai untuk belajar konsepnya terlebih dahulu. Oke ya, jadi yang ketiga melanjutkan yaitu kita akan belajar tekanan pada gas. Ya, tekanan pada gas. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas yang namanya tekanan udara luar ya, ini udara luar. Nah, atau atmosfer. Oke. Jadi seperti ini logikanya. Sebenarnya misalkan nih kalian sedang ya diam dimanapun itu, diam dimanapun tuh kalian akan mengalami tekanan oleh udara. Aslinya seperti itu. Misal nih kalian ini ya. Nah, ini akan mengalami tekanan oleh udara. Oke. Jadi ini ditekan oleh udara kalian itu. Nah, udara dari luar itu sebenarnya memberikan tekanan. Oke, seperti ini ya contohnya. Oke. Kalau misalkan di dalam anggap saja ini akuarium atau air laut juga boleh, ini pantainya berarti cuman dia nggak cocok lah, lebih cocok ini disebut akuarium ya, ini ada air. Nah, ini air misalkan yang di dalam airnya itu ada yang namanya pH. Air masih ingat pH itu apa? Tekanan hidrostatis. Jadi di sini ada yang namanya tekanan hidrostatis di dalam air. Jadi di dalam air ada yang namanya P hidrostatis. Nah, kalau yang di luar ini nanti, nah ini juga ada tekanan oleh udara ini. Ini disebut P0 atau tekanan udara luar. Dia punya ketetapan tekanan udara luar itu, yaitu P0 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Atau kalau ditulis nah ini kan satuan, 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal. Oke ya, jadi ini penjelasan dari tekanan udara luar. Oke, selanjutnya alat ukur tekanan ya, alat ukur tekanan udara. Oke, alat ukur tekanan udara atau alat ukur tekanan gitu aja. Nah, alat ukur tekanan itu namanya adalah barometer. Barometer. Oke ya. Dirancang oleh siapa? Dirancang oleh E. Torricelli. Nah, E-nya apa, Pak? Evangelista. Oke, E. Torricelli. Tapi yang terkenal Torricelli-nya. Jadi ya hafalkan aja Torricelli. Ya, ini Evangelista aslinya. Macam-macam barometer itu ada 3. Barometer sederhana yang pertama. Yang kedua barometer aneroid.
nanti browsing ya, kayak apa itu. Gambarnya susah, biar kalian tahu. Yang ketiga adalah barometer 14. Oke ya, barometer 14. Nah, selanjutnya untuk ruang tertutup ini ya, khusus ini ya. Khusus ruang tertutup. Tekanan udara terbuka ini tekanan atmosfer gitu aja ya. ATM, atmosfer. Khusus ruang tertutup. Nah, itu menggunakan namanya manometer. Manometer. Jadi manometer itu ada yang kalau alatnya ada manometer terbuka sama manometer tertutup. Alatnya manometer. Siapa penemunya? Nah, ini di buku belum diketahui ini penemunya manometer. Mungkin ya karena konsepnya hampir sama Torricelli, ya entah Torricelli sendiri atau orang lain tuh ya. Yang penting kita tahu aja manometer itu seperti apa sih Pak? Oke, yang pertama manometer terbuka. Oke, jadi manometer itu seperti ini aslinya ya. Aslinya itu seperti ini kalau kita gambar. Kalau di buku kalian tuh pipanya belok ya udah digambar belok juga boleh. Ikut biar sama kayak di buku. Nah, kemudian di dalam manometer itu ada yang namanya raksa. Jadi ini ada raksa. Oke, ini raksa. Oke ya. Di gambar ini, ketinggiannya sama. Nah, makanya itu. Ini kan belum ada gasnya. Jadi tekanannya ketinggiannya sama. Jadi kan kanan kiri itu sama-sama gimana ya? Sama-sama dorong. Nah, maksudnya gimana sih, Pak? Jadi gini, di sini tuh ada dorongan tekanan dari udara PO. Nah, atau PATM ini boleh disimbolkan PATM juga ya. P0 atau PATM ini atau simbolnya atau disimbolkan PATM. Jadi P0 sama dengan PATM sama dengan PU ini. Nah, P0 PATM sama dengan PU. Jadi simbolnya itu macam-macam. Nah, bebas lah nanti suka-suka kalian pilih yang mana. P0, PATM, PU. Oke, P0 itu dorong. Di sini P0 juga dorong. Nah, karena sama-sama P0 yang dorong, berarti kan dorongannya sama. Dia nggak gerak. Seperti itu. Kemudian gimana kalau ada gas lain, Pak? Nah, ini kalau misalkan ada gas lain. Contoh nih. Ini manometernya belum disambungkan ke gas ya. Kalau ini misalkan manometernya disambungkan ke gas. Nah, maksudnya apa? Misal ini disambungkan ke ban. Ini anggap aja ban motor gitu ya. Kita anggap ban motor lah. Nah, ini rodanya. Nah, ini gas. Oke, ternyata uh, ini kedorong ke sini. Jadi dia kedorong ke arah kiri ya. Nah, jadi kan gini posisinya nanti. Yang kiri agak ke atas, yang kanan agak rendah. Artinya udara itu kalah dorongannya udara. Udara keluar kan dorong tuh, gasnya juga dorong. Nah, artinya di sini P gas menang lebih besar dari P0, yaitu gas. Selanjutnya gambar yang seperti ini.
Dihubungkan lagi dengan ban misalkan nih. Dihubungkan lagi dengan ban. Nah, ini gas juga ya. Ini gas. Ternyata jadi gini. Nah, artinya siapa yang menang? Yang menang adalah P0 karena dia gesernya ke sini. Ya. Jadi kalah si siapa tadi? Si gasnya. Kan kedorong menuju gas ini. Nah, jadinya kalau seperti ini kita nuliskannya P gas kurang dari P0 seperti itu. Itu untuk manometer terbuka. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi manometer terbuka, sekarang manometer tertutup. Oke, manometer tertutup gambarnya berarti ujungnya salah satu tertutup. Nah, ini tertutup. Oke, yang pertama tidak dihubungkan dengan apa-apa. Artinya ini P0 sama dengan 0. P gas sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini gas seperti ini. Nah, karena dia ketinggiannya tetap sama, berarti ini P gas sama dengan PATM ya. Kalau yang tadi kan nggak dihubungkan gas, berarti ya dia nggak ada tekanan seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ini gas. Nah, ternyata kok gini. Sama nanti nulisnya. Oh, berarti P gas lebih dari PATM. Oke, jadi seperti itu. Oh, bentar, sorry. Sebentar. Ini tidak ada P-gas ya. Ini P-gas sama dengan 0. Kalau ini lebih dari 0, sorry. Nah, kalau ini 0, kalau ini lebih dari 0. Oke, itu adalah manometer tertutup. Oke, selanjutnya lanjutannya yang C. Tekanan pada darah ya. Jadi alat ukurnya namanya apa Pak? Alat ukur namanya ini agak susah. Kalimatnya aja. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Ini yang kayak gimana sih Pak? Ini yang di lengan itu ya. Yang nanti dipompa terus semakin ngikat di lengan itu namanya sphygmomanometer. Jadi tekanan darah, misalkan ya, tekanan darah tulisannya seperti ini, 110/80. Oke, itu berarti di sini tuh sistol. Yang di bawah adalah diastol. Apa sih Pak sistol sama diastol? Sistol itu saat jantung kontraksi. Nah, sedangkan diastol berarti lawannya diastol ya, pakai T bukan F. Diastol. Jantung relaksasi.
Nah, kalau alat untuk memperkeras bunyi jantung, alat untuk memperkeras bunyi jantung, biasanya dikalungkan tuh sama dokter-dokter atau tenaga kesehatan. Apa namanya kira-kira? Stetoskop. Oke, seperti ini. Ya, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis. Jadi apa sih ini? Kita membahas perpindahan partikel ya. Perpindahan partikel. Contoh difusi. Oke, difusi. Difusi itu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya yang pertama tinta larut ke air. Tinta larut ke air. Contoh lain, ya banyak ya, sirup. Nah, larut ke air. Jadi kan konsentrasinya itu lebih tinggi tinta dan sirup. Nah, tapi nanti larut jadi satu dengan air. Itu difusi. Kalau osmosis, dari konsentrasi. Intinya gini, kalau osmosis itu perpindahan partikel melalui membran semipermeable. Perpindahan partikel melalui membran itu apa sih, Pak? Membran itu kayak dinding ya. Membran semipermeable. Jadi kalian kalau membayangkan membran semipermeable ini, ya kayak gini aja nih misalkan. Nah, dia itu bolong-bolong gini, berlubang-lubang gitu. Itu membran semipermeable. Contohnya yang pertama adalah partikel kecil teh larut ke air. Jadi teh itu di dalam teh celup itu ya, itu kan ada partikel kecil sama partikel besar. Partikel kecil teh celup larut dalam air. Jadi yang bisa keluar itu yang kecil doang. Partikel kecil teh celup larut ke air. Yang besar gimana? Tetap tertahan. Itu contohnya perpindahan partikel melalui membran semipermeable. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.